Baik, yang pertama ada saluran komunikasi ke bawah atau bisa disebut downward. Saluran komunikasi downward yaitu saluran komunikasi dari atasan ke bawahan untuk memotivasi dan meningkatkan efisiensi pegawainya. Misalnya, jaminan kesehatan, asuransi, dan promosi. Menurut Sujak 1990 menguraikan bahwa pemimpin menguraikan saluran ke bawah untuk mengirim pesan. Maksud dari prosedur-prosedur tertentu di sini adalah menjelaskan bahwa apa yang diharapkan pegawai, aturan-aturan yang ada di dalam organisasi, dan informasi-informasi yang menguntungkan pegawai. Yang keempat, balikan yang berkaitan dengan prestasi bekerja guru yang telah dilakukan. Lalu yang kelima yaitu tentang aktivitas-aktivitas dan kejadian-kejadian yang oleh pemimpin atau kepala sekolah dirasa penting diikuti, partisipasi aktif pada guru atau pegawai. Pada dasarnya, saluran komunikasi ke bawah dapat berupa lisan atau tulisan. Contoh komunikasi tertulis adalah memorandum, manual, majalah, surat kabar, buletin, dan majalah-majalah yang ada di media massa lainnya sebagai bentuk penyebaran informasi. Lalu ada contoh komunikasi lisan, yaitu secara verbal atau lisannya maksudnya. Jadi media pengarahan verbal atau lisan, percakapan, konferensi, dan kontak telepon. Secara lebih rinci, aliran komunikasi ke bawah ini berbentuk rantai perintah atau chain of command. Ya, plakat dan papan pengumuman, majalah ilmiah, surat kepada karyawan, buku petunjuk bagi karyawan, atau kotak informasi, sistem pengeras suara, secari kertas, tanda terima gaji, laporan, dan laporan tahunan. Lalu ada contoh komunikasi ke atas yang dimana komunikasi dari bawahan ke atasan, dari pegawai ke bosnya misalnya. Jadi saluran komunikasi itu disebut upward, yaitu komunikasi dari bawahan ke atas yang biasanya dilakukan secara periodik. Secara lebih rinci, aliran komunikasi ke atas ini dapat dibentuk secara kontak tatap muka atau prosedur pengaduan atau keluhan, daftar pertanyaan tentang semangat kerja, surat usulan, atau pemberian saran dan kebijakan. Itu pintu terbuka atau disebut dengan open door policy, mata-mata karyawan. Ya, selanjutnya ada pola komunikasi horizontal. Pola komunikasi horizontal adalah pola komunikasi yang latar belakangnya adalah pegawai, misalnya untuk menukar ide, pikiran, atau mengajak kerjasama untuk melakukan proyek-proyek penting dan mempersiapkan pertemuan. Nah, saluran horizontal itu ketika terjadinya komunikasi antar bagian dalam organisasinya. Saluran horizontal ini dapat terjadi melalui tipe komunikasi secara formal maupun informal. Saluran secara horizontal ini biasanya terjadi ketika pemimpin berkomunikasi dalam rangka aktivitas perkoordinasian, penyebaran informasi, atau dalam pemecahan masalah. Nah, saluran horizontal ini mencakup seluruh penyampaian informasi yang mengalir secara lateral dalam suatu organisasi. Saluran atau transmisi ini dapat dikelompokkan berdasarkan terjadinya di antara para karyawan dalam kelompoknya, kerjasama per grup antara kelompok-kelompok yang mempunyai kedudukan, status, sederajat, atau antar departemen. Ya, lalu ada saluran komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang mencakup seluruh transmisi informasi yang memotong silang rantai perintah organisasi. Komunikasi diagonal yang paling sering berbentuk interaksinya antara para pemimpin dan anggota staf atau unit-unit pelayanan.
Lalu ada saluran komunikasi informal, yaitu saluran komunikasi melalui saluran informal yang berasal dari individu atau kelompok-kelompok informal. Salah satunya yaitu sumber informasi yang diperoleh, saluran informasi grapevine atau isu-isu yang sedang berkembang.